Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah tua di ujung gang. Rumah itu sederhana, berdinding tembok yang mulai mengelupas catnya, dengan teras kecil tempat seorang lelaki tua duduk sambil menyeruput kopi hitam. Namanya Pak Rahman, usia 70 tahun. Wajahnya penuh garis, bukan hanya karena usia, tapi juga karena perjalanan panjang hidup yang pernah ia jalani. Di depannya, halaman kecil dengan pohon mangga yang sudah berbuah puluhan kali selama ia tinggal di rumah itu. Pohon itu ditanam bersama almarhum istrinya, Bu Siti, 35 tahun lalu. Setiap kali melihatnya, Pak Rahman seperti kembali ke masa lalu. Masa di mana rumah ini selalu ramai suara tawa anak-anak, aroma masakan istrinya, dan percakapan hangat di malam hari. Sekarang, hanya kesunyian yang mengisi ruang-ruang rumah itu. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Satu rumah besar ini seolah terlalu luas untuk seorang kakek tua yang sendirian. Meski begitu, Pak Rahman tetap menjaga rumahnya dengan penuh cinta. Setiap pagi ia menyapu halaman, membersihkan debu di ruang tamu, dan merapikan foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto-foto itu adalah saksi perjalanan hidupnya, pernikahan, kelahiran anak, ulang tahun, dan berbagai momen berharga yang dulu terasa akan berlangsung selamanya. Pak Rahman bukan orang kaya, tapi ia selalu merasa cukup. Dulu ia bekerja sebagai sopir bus antar kota, menghabiskan hari-hari di jalan, mengantarkan penumpang dari satu kota ke kota lain. Hasil kerjanya ia tabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bisa membangun rumah ini di tanah warisan orang tuanya. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Bagi Pak Rahman, ini adalah puncak pencapaian hidupnya, simbol dari kerja keras puluhan tahun. Hari itu, setelah menghabiskan kopi, ia membuka pintu pagar, duduk di kursi kayu dekat teras. Sekitar pukul 10 pagi, suara deru motor terdengar mendekat. Seorang pria paruh baya turun dari motor itu. Itu adalah Andi, anak sulungnya. Pak Rahman langsung berdiri, wajahnya sumringah. Tapi nada suara Andi terdengar agak berat. Pak Rahman yang terlalu senang melihat anaknya pulang, tak memperhatikan nada itu. Ia mengajak Andi masuk, menyuguhkan teh manis hangat, seperti kebiasaannya setiap kali anak-anaknya datang berkunjung. Selama beberapa menit, mereka mengobrol ringan. Namun, dari cara Andi menunduk dan menggoyang-goyangkan kaki, Pak Rahman mulai merasa ada sesuatu yang serius. "Ayah, aku mau mulai usaha sendiri. Ada peluang bagus, tapi aku butuh modal besar." Pak Rahman mengangguk pelan, mencoba mencerna. Ia bangga anaknya punya semangat mandiri, tapi ia tahu modal besar bukan hal yang mudah. Andi melanjutkan dengan suara bergetar. "Bank mau kasih pinjaman, tapi harus ada jaminan. Aku nggak punya aset. Aku cuma punya ayah." Kalimat itu membuat dada Pak Rahman terasa hangat sekaligus berat. Ia tahu maksudnya. Andi ingin meminjam sertifikat rumah ini untuk dijaminkan. Di titik ini, kenangan demi kenangan menyeruak di kepala Pak Rahman. Ia ingat saat Andi masih kecil, jatuh dari sepeda, lalu menangis sambil meraih tangannya. Ingat juga saat Andi sakit, ia rela begadang semalaman, menjaga di samping ranjang. Semua kenangan itu membuat hati Pak Rahman goyah. Baginya, membantu anak adalah kewajiban, apalagi jika anak itu sedang berjuang. Rumah ini satu-satunya yang ayah punya. Kalau ayah pinjamkan sertifikatnya, apakah kamu yakin bisa bayar pinjaman tepat waktu? Tanya Pak Arman pada Andi. Keheningan mengisi ruang tamu. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Pak Rahman menarik napas panjang. Matanya melihat foto keluarga di dinding. Foto itu terasa seperti sedang menatap balik padanya, seolah berkata, keluarga selalu saling membantu. Akhirnya,
Dengan berat hati Pak Arman menyetujui untuk meminjamkan sertifikatnya kepada Andi. Senyum lega muncul di wajah Andi. Ia langsung memeluk ayahnya erat-erat. Hari itu menjadi awal dari cerita panjang yang tak pernah dibayangkan oleh Pak Rahman. Sertifikat rumah yang ia jaga puluhan tahun akan segera keluar dari laci lemarinya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Rahman terbangun lebih awal, duduk di tepi ranjang sambil memandang lemari besi di sudut kamar. Di dalamnya, tersimpan rapi sertifikat rumah, lembaran kertas yang menjadi bukti seluruh jerih payahnya selama puluhan tahun. Tangannya sempat ragu memegang kunci lemari itu. Ia tahu, sekali sertifikat itu keluar, rumahnya tak lagi sepenuhnya aman. Namun, bayangan wajah Andi yang memohon membuat hatinya luluh. Dengan napas panjang, ia memutar kunci dan membuka lemari. Sertifikat itu ia keluarkan dengan hati-hati, seperti mengangkat bayi. Ia mengelus sampulnya pelan, merasakan tekstur kertas yang dingin namun syarat makna. Lalu ia memasukkannya ke dalam map coklat. Siang harinya, Andi datang lagi, kali ini dengan wajah lebih cerah. Ia duduk di meja makan, sementara Pak Rahman meletakkan map coklat itu di hadapannya. Ini sertifikatnya. Ayah cuma minta satu hal, tolong jaga rumah ini. Jangan sampai hilang. Andi mengangguk, berusaha meyakinkan. Andi lalu menunjukkan beberapa kertas proposal bisnis, foto lokasi ruko yang akan disewa, dan daftar barang dagangan. Pak Rahman tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia melihat semangat di mata anaknya. Sebelum pulang, Andi sempat memeluk ayahnya lagi. Doakan ya biar lancar. Nanti kalau sukses, aku mau renovasi rumah ini, biar ayah lebih nyaman. Hari-hari berikutnya, Pak Rahman menjalani rutinitas seperti biasa, hanya saja hatinya kini sering diselimuti rasa cemas. Ia tak tahu persis apa yang sedang dilakukan Andi, hanya sesekali mendapat kabar lewat telepon. Kabar bahwa dia sudah mulai renovasi toko, barang dagangan sudah datang, dan kabar bahwa pembeli lumayan banyak. Kabar-kabar itu cukup menenangkan, meski tak menghapus rasa was-was yang selalu muncul setiap kali ia melihat lemari besi yang kini kosong. Suatu sore, ia duduk di teras sambil menatap pohon mangga. Ia berkata pada dirinya sendiri, semoga keputusan ini benar. Semoga Andi tidak mengecewakan. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ada rasa takut yang tak berani ia akui pada siapapun. Bulan pertama setelah sertifikat rumah diserahkan, kabar yang datang dari Andi terdengar cukup menggembirakan. Melalui telepon, suaranya terdengar penuh energi. Di hatinya tumbuh sedikit rasa bangga. Anaknya berani mengambil langkah besar dan berjuang keras. Setiap kali Andi bercerita, Pak Rahman selalu membayangkan ruko itu, pintu kaca yang berkilau, rak-rak penuh barang dagangan, dan Andi yang sibuk melayani pembeli dengan senyum ramah. Sesekali, Andi datang berkunjung. Bawaannya selalu membuat hati Pak Rahman hangat. Kue basah dari toko dekat ruko, atau sekadar sekantong buah segar. Meski waktu kunjungan singkat, setiap tatapan dan pelukan anaknya terasa seperti pengganti rasa sepi yang ia rasakan setiap hari. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang sempat membuat Pak Rahman gelisah. Misalnya, setiap kali ia bertanya soal cicilan ke bank, Andi selalu menjawab singkat. Pak Rahman menahan diri untuk tidak banyak bertanya, karena ia tak ingin terkesan tidak percaya. Di minggu ketiga, Andi datang membawa kabar baru. Kabar bahwa dia akan menambah stok barang, yang artinya dia akan mengambil pinjaman lagi. Pak Rahman hanya mengangguk, meski hatinya terasa sedikit berat. Ia tak ingin mematahkan semangat anaknya. Hari-hari berikutnya, ia semakin jarang mendapat kabar. Bukan berarti Andi tak menghubungi sama sekali,
tapi frekuensinya berkurang. Pak Rahman mencoba berpikir positif. Mungkin anaknya memang sibuk mengurus usaha. Setiap malam, sebelum tidur, ia mendoakan usaha Andi agar lancar. Sambil berbaring, matanya menatap langit-langit kamar, membayangkan suatu hari nanti Andi pulang dengan kabar bahwa semua cicilan lunas, sertifikat kembali, dan rumah ini aman seperti dulu. Ia tidak tahu bahwa kenyataan yang menunggunya jauh dari harapan itu. Musim hujan mulai datang. Sudah hampir 2 minggu ia tidak mendapat kabar dari Andi. Teleponnya sering tak diangkat. Pesan singkatnya hanya dibalas dengan kata, "Sibuk." Awalnya, Pak Rahman mencoba memaklumi. Tapi suatu sore, sebuah amplop putih bersampul logo bank datang melalui kurir. Di depannya, tertera jelas nama Pak Rahman dan alamat rumah ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya adalah surat peringatan pertama dari bank. Bahasanya resmi, dingin, dan tanpa belas kasihan. Pemberitahuan bahwa cicilan pinjaman atas nama Andi sudah menunggak 2 bulan, dan jika dalam waktu tertentu tidak dibayar, bank akan mengambil langkah hukum. Pak Rahman duduk tertegun di kursi ruang tamu. Matanya terpaku pada kalimat yang paling menyesakan. Apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai ketentuan, agunan berupa sertifikat rumah akan menjadi hak bank. Malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan rumah ini berpindah tangan selalu menghantuinya. Ia mencoba menelepon Andi berkali-kali, tapi panggilannya tak dijawab. Keesokan paginya, ia memutuskan datang langsung ke ruko tempat usaha Andi. Namun, setibanya di sana, ia mendapati pintu ruko tertutup rapat, dengan gembok besar tergantung di pegangan. Di pintunya tertempel selembar kertas lusuh bertuliskan, "Ruko ini tutup sementara." Beberapa hari kemudian, Andi akhirnya datang. Wajahnya terlihat kusut, matanya sayu, dan tampak lebih kurus dari biasanya. Ternyata Andi tertipu oleh partner bisnisnya. Dan barang-barang di gudang, sebagian sudah dijual murah untuk menutup utang. Pak Rahman terdiam. Ia ingin marah, tapi melihat anaknya begitu terpuruk membuat amarah itu tertahan. Hari-hari setelahnya, surat dari bank datang lagi. Kali ini peringatan kedua, dengan bahasa yang lebih tegas. Batas waktu pembayaran semakin dekat. Pak Rahman mulai sulit makan, tidurnya tak nyenyak, dan setiap kali melihat rumah ini, ia merasa waktu yang tersisa makin sedikit. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Kepercayaan yang ia berikan pada anaknya sedang membawa mereka berdua menuju kehilangan yang tak terelakkan. Hujan deras mengguyur siang itu, tapi suara ketukan di pintu membuat Pak Rahman terbangun dari lamunannya. Ketika dibuka, 2 pria berjas hitam berdiri di depan, basah kuyup. Di tangan salah satunya ada map besar berlogo bank. "Selamat siang Pak Rahman. Kami dari pihak bank. Kami ingin menyampaikan bahwa tenggat waktu pembayaran pinjaman sudah habis, dan sesuai perjanjian, rumah ini akan menjadi hak milik bank." Kata-kata itu membuat lutut Pak Rahman lemas. Tangannya meraih dinding untuk menopang tubuhnya. Ia menatap map itu, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, petugas menyerahkan dokumen yang semuanya sah secara hukum. Tak ada celah untuk membantah, karena ternyata pihak bank sudah memberi perpanjangan sampai 2 kali. Keesokan harinya, beberapa orang datang membantu mengemas barang-barang. Lemari tua peninggalan istrinya, foto keluarga, panci dan piring, semuanya dimasukkan ke dalam kardus. Suara gesekan perabot di lantai terasa seperti merobek kenangan yang ia simpan puluhan tahun. Para tetangga berdiri di depan pagar, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi hanya menatap iba. Pak Rahman berusaha menundukkan kepala, tak ingin memperlihatkan air matanya. Andi datang siang itu, tapi wajahnya pucat dan tak sanggup menatap mata ayahnya.
Sertifikat itu bukan cuma kertas. Itu hidup ayah. Dan sekarang, ayah kehilangan segalanya. Andi mencoba memegang tangan ayahnya, tapi Pak Rahman hanya menepuk pelan lalu menarik diri. Bukan karena benci, tapi karena hatinya terlalu hancur untuk diobati dengan sekadar kata maaf. Sore itu, ia meninggalkan rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Setiap langkah menjauh dari rumah terasa seperti meninggalkan sebagian jiwanya di sana. Malamnya, ia menumpang tidur di rumah anak bungsu. Namun, sambutan yang ia terima tak seperti yang diharapkannya. Menantunya bersikap dingin, membatasi geraknya di rumah itu. Perasaan sebagai tamu tak diundang mulai menyelip di hatinya. Dan akhirnya Pak Rahman tinggal di rumah Andi. Hari pertama tinggal di rumah Andi, Pak Rahman mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara. Ia membawa satu koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Sisanya dititipkan ke rumah tetangga. Andi menyiapkan kamar kecil di lantai belakang, dekat dapur. Kamar itu awalnya gudang, dindingnya lembab, dan jendela menghadap tembok rumah sebelah. Malam pertama terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Pak Rahman mendengar bisik-bisik di ruang tamu. Suara perempuan, menantunya, terdengar jelas. "Mas, sampai kapan Bapak di sini? Rumah kita sempit. Anak-anak butuh ruang. Kita juga lagi susah." "Sabar, nanti kita cari solusi," jawab Andi pelan. Kata-kata itu menusuk hati Pak Rahman. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi rasa sesak tak bisa ia tahan. Malam itu ia tidur dengan mata basah. Hari-hari berikutnya, ketidaknyamanan itu semakin terasa. Saat sarapan, ia sering makan sendirian di dapur, sementara Andi dan keluarganya makan di meja makan depan. Pernah sekali ia duduk di sana, tapi suasana menjadi kaku, seolah keberadaannya membuat semua orang tak bebas berbicara. Ia berusaha membantu pekerjaan rumah, menyapu halaman, mencuci piring, bahkan menjemur pakaian. Namun, menantunya sering berkata, "Nggak usah repot-repot Pak, takutnya malah salah taruh." Andi jarang ada di rumah, sibuk mencari pekerjaan baru. Sementara itu, Pak Rahman lebih banyak duduk di kamar kecilnya, memandangi koper yang setengah terbuka. Di dalamnya, ada foto istrinya dan foto rumah lama yang kini sudah jadi milik orang lain. Setiap menatapnya, hatinya seperti diremas. Suatu sore, ketika hujan turun deras, ia menulis sebuah catatan kecil di kertas lusuh. "Andi, ayah tidak marah. Ayah sudah memaafkan. Tapi ayah juga harus mencari tempat di mana ayah bisa bernapas lega. Jangan khawatir, ayah akan baik-baik saja." Catatan itu ia lipat dan selipkan di bawah bantal. Malam itu, saat semua tertidur, ia keluar dengan membawa koper kecilnya. Tak ada tujuan pasti, hanya langkah yang menjauh dari rumah itu, mencari sisa-sisa kebebasan yang pernah ia miliki. Hatinya berkata, "Mungkin akan lebih baik jika aku mencari tempat lain untuk tinggal. Setidaknya di sana, aku tak membuat orang merasa terbebani." Di bawah hujan, ia tersenyum tipis. Meski kehilangan rumah, ia masih punya satu hal yang tak bisa disita oleh siapapun. Harga diri dan keteguhan hati untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.